Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita masuk pada hak yang keempat dari hak seorang muslim terhadap muslim yang lain yang disebutkan di dalam hadis yang pertama dari Kitabul Jami'. Kita sudah membahas hak yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'jibhu. Hak yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Hak yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Dan jika saudara kita bersin kemudian dia mengucapkan atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, fashammithu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah ya pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Datang dalam hadis yang lain, nanti akan ada pembahasannya lebih luas insyaallah, atau lebih detail insyaallah pada pembahasan hadis yang ke-10. Ketika dia mengucapkan alhamdulillah pada saat dia bersin, maka kita yang mendengarkannya mengucapkan atau mendoakannya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Dan dia yang bersin membalas ucapan kita dan mendoakan juga kita dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki dan mengurusi urusanmu, memperbaiki urusan kita. Ini di antara adab yang diajarkan di dalam syariat kita. Di antara adab yang diajarkan di dalam syariat kita, bagi seseorang yang bersin hendaklah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia bersin, maka mungkin saja ada penyakit, ya, mungkin saja ada kotoran dari dalam tubuhnya yang dia keluarkan dengan bersin tersebut. Maka dia pantas untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa lebih lega dengan ketika dia bersin dibandingkan ketika terpendam bersinnya dan ya tidak keluar bersinnya. Maka mungkin saja dia akan merasa ada sesuatu yang mengganjal, tapi begitu dia keluarkan maka dia merasa lega, dan kemudian ya ada kotoran-kotoran mungkin di dalam tubuh yang kemudian dikeluarkan, sehingga perlu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendengarkan seseorang yang bersin kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianjurkan untuk mendoakan saudaranya yang bersin dan memuji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para ulama kita berbeda pendapat tentunya. Sebahagian ulama kita mengatakan wajib wajib bagi setiap orang yang mendengarkan orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, wajib bagi setiap orang yang mendengarkan itu untuk menjawab dengan yarhamukallah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, jika sebagian sudah menjawab maka tidak wajib bagi sebagian yang lain. Sebagian ulama mengatakan sunnah secara mutlak. Ala kulli hal, terlepas dari perbedaan ini, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk melaksanakan dan mengamalkan adab yang sangat mulia ini. Yang berikutnya, jika orang yang bersin tersebut tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, maka punya dua kemungkinan. Jika dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, namun dia tahu bahwa dianjurkan baginya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga tidak lupa, tapi memang ya dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita yang melihat dan mendengarkan dia bersin tidak perlu kita mengucapkan yarhamukallah untuk dia. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam peristiwa ketika ada dua orang yang bersin di sisi Nabi SAW, atau ketika Nabi SAW sedang berada bersama dengan mereka, yang satu memuji Allah alhamdulillah, dan yang satu tidak memuji Allah SWT. Yang satunya didoakan oleh Nabi SAW yarhamukallah, dan yang satu tidak didoakan oleh Nabi. Maka yang satu protes kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku bersin tidak didoakan oleh dirimu, dan yang satu sahabatku bersin didoakan oleh dirimu. Maka Nabi SAW mengatakan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala maka aku pun mendoakannya, dan engkau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dalam persoalan bersin ini, insyaallah nanti akan lebih luas insyaallah kita akan bicarakan pada hadis yang ke-10 nanti insyaallah. Di antara adab yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Nabi SAW jika beliau bersin maka beliau meletakkan tangan beliau atau pakaian beliau, ya, baju beliau di mulut beliau untuk menutup agar tidak tersebar bersin tersebut, ya.
wa khafadha aw ghadda biha sautahu, dan Nabi SAW melemahkan suaranya, tidak mengeraskan suaranya. Ya, di zaman kita ada orang yang bersin bahkan sampai main-main dengan bersinnya, sengaja dia keraskan suaranya. Ini bukan bagian dari adab yang baik dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk melemahkan suara kita ketika kita bersin. InsyaAllah pembahasan lebih lanjut masalah bersin ini akan kami jelaskan insyaAllah pada hadis yang ke-10 nanti. InsyaAllah akan ada hadis yang ke-10 yang menjelaskan bagaimana menjawab dan seterusnya, ya, menjawab orang yang bersin, kemudian apalagi yang dijawab selanjutnya oleh orang yang bersin tersebut, yang mendapatkan doa dari saudaranya. Ya, kemudian penjelasan bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, mereka itu suka datang kepada Nabi SAW dan sengaja bersin, ya, pada saat hadirnya Nabi SAW di hadapan Nabi SAW, mereka sengaja ingin bersin untuk mendapatkan doa dari Nabi dengan ucapan yarhamukallah, untuk mendapatkan doa dari Nabi, semoga Allah merahmati kalian. Tapi apakah itu didoakan oleh Nabi SAW untuk mereka? InsyaAllah akan kita pelajari di hadis yang ke-10 insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.